Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih mendiskusikan atau membahas tentang masalah hukum, yaitu khususnya pada saatnya akan kita bicarakan adalah tentang pengertiannya, tentang asasnya, dan tentang tujuan dari hukum. Pada kesempatan lalu kita bicara tentang bagaimana fungsi hukum itu menjadi alat untuk mengendalikan perilaku dari anggota masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain demi mencapai keadilan, mencapai kedamaian, mencapai keamanan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh masing-masing orang ataupun kelompok. Dan sekarang kita bicara tentang pengertian, tentang asas, dan tentang tujuan dari hukum itu sendiri bagaimana. Ya, hukum sebagaimana kita ketahui itu sebenarnya istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah al-hukm, yang artinya adalah kaidah atau ketetapan. Dalam bahasa-bahasa lain kata ini memiliki perbedaan ucapan, seperti misalnya recht dalam bahasa Belanda dan Jerman, kemudian Recht dalam bahasa Perancis, kemudian diritto bahasa Italia, dan ius bahasa Yunani, dan law bahasa Inggris. Selain istilah-istilah di atas, sebenarnya pastinya masih banyak lagi istilah hukum dalam berbagai bahasa di dunia ini, ya. Hakikat hukum pada hakikatnya dia merupakan sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang tidak berwujud, tetapi meskipun demikian dia memiliki manifestasi yang konkret di dalam mengatur masyarakat, ya. Dan tentang hukum itu sendiri banyak persepsi yang disampaikan oleh orang atau ahli-ahli yang berbeda terhadap istilah hukum ini. Banyaknya perbedaan itu mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh masing orang tersebut, orang-orang yang ingin mengkaji masalah hukum ini. Namun tentu saja meskipun itu berbeda-beda satu sama lain, ya, persepsinya pastinya akan ada titik-titik kesamaan pendapat dari para ahli hukum tentang definisi hukum itu sendiri, ya. Titik-titik kesamaan itu, ya, ada antara lain adalah bahwa satu, hukum merupakan suatu himpunan atau kumpulan dari berbagai aturan, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, ya. Kemudian juga ada kesepakatan atau titik persamaan antara pendapat para ahli, yaitu bahwa hukum itu merupakan suatu norma atau kaidah yang berisi perintah dan sekaligus juga bisa berupa suatu larangan. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan, larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Tujuan utama dari hukum tentunya adalah untuk mengatur tata tertib pergaulan dalam satu masyarakat, baik itu individu maupun kelompok maupun suatu komunitas, ya. Hukum pastinya itu memiliki sanksi, ya, sebab kalau hukum tidak punya sanksi, ya dia akan menjadi macan kertas yang hanya berupa tulisan, tidak memiliki daya apa-apa, tidak memiliki kekuatan, ya, terhadap pengaturan perilaku masyarakat. Tetapi tentunya perbedaan dari hukum-hukum yang seperti saya sampaikan pada kuliah yang lalu, pada pembicaraan yang lalu, bahwa hukum itu kan pada dasarnya berlandaskan kepada filosofi yang dianut oleh suatu masyarakat, ya, filsafat hidup dari suatu masyarakat yang juga biasanya dipengaruhi oleh
kondisi-kondisi lain, kondisi geografis, kondisi sosiologis, kondisi politis, ya kondisi sosial budaya, yang pada akhirnya tentu sanksi-sanksi yang diterapkan antara satu hukum yang ada di suatu negara dengan hukum yang berlaku di negara lain tentu akan memiliki perbedaan satu sama lain. Jenis-jenis sanksi, kaidah sosial itu bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, tapi pastinya semuanya pasti mengacu kepada satu arah, yaitu berupaya untuk memberikan suatu efek jera bagi para pelaku perbuatan melanggar hukum supaya mereka tidak mengulanginya. Meskipun manusia itu memang susah diatur ya, manusia itu pada dasarnya memang memiliki suatu kecenderungan untuk senantiasa melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku umum ya. Dalam sejarah itu pernah terjadi bahwa pada zaman Romawi, zaman dahulu kala, itu untuk suatu perbuatan melanggar hukum berupa pencurian saja, itu hukuman cukup berat, di mana pencuri itu akan dijatuhi hukuman berupa tidak tanggung-tanggung pemenggalan kepala ya, pemenggalan kepala dengan cara seseorang itu diposisikan pada satu tempat dengan kondisi duduk dan kepalanya ditundukkan menempel pada satu tempat, lalu kemudian dari atasnya dijatuhkan pisau yang sangat tajam yang kita kenal dengan nama guillotine. Jadi untuk suatu perbuatan pelanggaran hukum pencurian saja yang sebenarnya ya bisa berskala tinggi, bisa juga berskala rendah kan, tapi hukumannya pada waktu itu sama, yaitu dipenggal dengan cara digulotin, dan kemudian acara itu sendiri disaksikan oleh banyak orang di satu tempat terbuka, ditonton oleh orang banyak. Tapi apa yang terjadi, meskipun hukum itu sebenarnya bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan pemenggalan kepala itu sendiri tentunya pasti bermaksud supaya orang ngeri dan tidak sampai melakukan perbuatan hal yang sama. Tetapi nyatanya meskipun di depan matanya itu ada satu kejadian di mana seseorang itu dijatuhi hukuman mati berupa pemenggalan kepala, realitasnya ternyata begitu penonton bubar, upacara sudah selesai, itu banyak di antara mereka yang ribut kecopetan ya, kehilangan dompetnya. Berarti dalam hal ini meskipun pada satu tempat menyaksikan hukuman pencurian berupa hukuman mati, ternyata tetap ada orang-orang yang melakukan kejahatan berupa pencopetan, sehingga para penonton itu ada yang kemudian merasa kehilangan dompetnya. Tetapi kita sepakat bahwa memang hukum itu meskipun manusia itu efek jeraknya susah sekali, tetap harus dijalankan. Kalau tidak ya bagaimana, kalau satu masyarakat tidak ada hukum pasti ada terjadi pelanggaran terus menerus ya. Memang ada sih, jangan lagi zaman Romawi, zaman sekarang juga banyak orang yang sudah melakukan kejahatan, sudah masuk penjara, kemudian mengulang lagi perbuatannya. Kemudian kita tahu bahwa misalnya dalam suatu kejahatan korupsi kan sudah ditangkap, dipermalukan, kemudian dijatuhi hukuman berat. Nyatanya juga kejahatan korupsi ini tidak menurun ya. Dari zaman ke zaman tetap menunjukkan eksistensinya, dan bahkan ada kecenderungan terus menaik ya, bukan hanya individu tapi juga bisa berjamaah dilakukan secara bersama-sama ya. Jadi orang seolah-olah pemenjaraan sekalipun tidak membuat dia menjadi jera ya, tidak membuat orang menjadi takut untuk melakukan hal yang sama, tetapi bisa jadi dia malah melakukan satu hal yang berkualitas dalam arti negatif, yang lebih berat lagi, lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Oke. Karena dalam ilmu hukum juga sering ada pendapat bahwa sebenarnya penjara itu seolah-olah menjadi suatu universitas bagi para penjahat ya.
karena mungkin ada keterbatasan sehingga kadang-kadang penjara untuk para pemula itu kemudian disatukan dengan para penjahat yang sudah kawakan, yang sudah residivis, yang sudah bolak-balik, sehingga di situ terjadi proses sosialisasi, di mana kemudian para penjahat yang sudah kawakan itu berdiskusi dengan penjahat pemula, dan kemudian mereka berdiskusi atau berbicara membahas bagaimana mereka bisa sampai ketangkap, dan kemudian bagaimana pula cara mereka untuk bisa menghindari. Maka seorang penjahat keluar dari penjara itu kadang-kadang bukan malah jerah, malah makin sadis lagi, malah makin pinter dia. Karena apa? Penjara adalah seolah-olah menjadi universitas dari para penjahat itu. Keluar malah makin pinter ya. Oke, tapi itu tentu tidak menjadi alasan bahwa kita untuk tidak membuat satu hukum, tidak menerapkan hukum, karena kalau sampai terjadi seperti itu tentunya masyarakat akan bertambah kacau balau. Oke, asas-asas hukum menurut Liang-Gi merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa secara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Jadi kalau menurut Liang-Gi ini, asas hukum adalah suatu dalil yang umum yang bisa didefinisikan secara general, tetapi dia tidak mengenai pelaksanaan, dia tidak menyebutkan pelaksanaan, dia hanya menjadi dasar filosofi dari mengapa suatu hukum itu harus diterapkan dan bagaimana menerapkannya, tapi kemudian juga tidak ada petunjuk tentang bagaimana melaksanakannya. Sementara kalau menurut Sacipto Raharjo, asas hukum itu merupakan jantung dari peraturan hukum. Jadi peraturan hukum itu mengacu kepada apa yang menjadi asas atau dasar dari suatu pemberlakuan hukum. Karena asas seperti mana kita ketahui adalah dasar atau landasan ya, yang merupakan ratio legis atau dasar pemikiran dari peraturan hukum. Jadi suatu perbuatan itu dibuat, tentu ada dasar pemikirannya kan ya, ada landasannya yang menjadi alasan kenapa suatu perbuatan itu atau suatu hukum itu diberlakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai asas hukum kalau menurut Sacipto. Kemudian kalau menurut ahli lain, Karl Lorenz ya, asas hukum adalah ukuran etis yang memberikan arah pada pembentukan hukum. Jadi tentu pembentukan suatu hukum itu yang seperti saya sebutkan dulu beberapa waktu yang lalu, meskipun dia merupakan representasi dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan para pembuatnya, tetapi tentu ada landasannya, juga ada ukurannya. Jadi tidak bisa semau-maunya saja. Ya, jadi meskipun seorang itu menjadi penguasa dan dia memiliki kepentingan tertentu yang akan dia masukkan ke dalam pasal-pasal dari suatu hukum, tentu tidak boleh secara serampangan, tidak boleh secara gegabah untuk memperlihatkan apa yang menjadi kepentingan mereka dalam pasal-pasal hukum yang dibuat. Ya, karena di situ tetap akan ada ukuran-ukuran etisnya, artinya ada ukuran kepatutannya bahwa sesuatu itu dimuat atau tidak ya. Jadi nah, itu adalah ada yang dinamakan sebagai asas hukum ya. Ahli yang berikutnya adalah Billy Freud ya. Asas hukum itu adalah suatu norma dasar yang diperoleh dari pengendapan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau kita ketahui sumber hukum itu juga bisa berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat kan, dari pergaulannya bagaimana, kemudian akan ada dasar-dasar yang bisa diterima secara umum, lalu pada akhirnya ini akan diangkat menjadi suatu norma yang menjadi landasan dari pembuatan hukum berikutnya gitu. Dan dengan demikian kalau kita simpulkan bahwa yang namanya asas hukum itu pastilah merupakan landasan pembentukan hukum positif, artinya landasan bagi pembuatan hukum yang akan diberlakukan pada suatu saat, pada suatu wilayah tertentu atau suatu negara tertentu. Jadi asas itu adalah landasan pemikiran, landasan kejiwaan ya, yang akan nantinya menjadi patokan, menjadi dasar, menjadi ukuran
dari pemberlakuan hukum positif. Ya, asas hukum tidak bisa keluar dari asas hukum positif tidak bisa keluar dari asas hukum gitu maksudnya. Nah, di dalam asas hukum itu terkandung cita-cita atau keinginan manusia yang ideal atau yang hendak diraihnya. Jadi di dalam suatu asas hukum itu ada pemikiran tentang idealnya pembentukan hukum ini adalah untuk membentuk masyarakat yang bagaimana gitu. Masyarakat ideal yang ingin dibentuk ya itu harus dilakukan dengan pemberlakuan hukum ini gitu. Jadi dengan demikian yang namanya asas hukum adalah landasan idealisme, landasan filosofis dari suatu masyarakat yang ingin diatur ya, yang ingin diatur dengan masyarakat tersebut, dengan hukum tersebut. Berikutnya, asas merupakan segala persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Asas merupakan sumber hukum material. Jadi pemberlakuan suatu hukum positif itu tentunya kan tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar dari kajian, pengamatan atau pengamalan atau pengalaman dari apa yang sudah berlangsung di dalam satu masyarakat gitu ya. Jadi hal-hal yang ada di dalam masyarakat secara material nanti akan dinaikkan statusnya menjadi suatu bentuk peraturan yang berlaku umum, dan itu juga dikuatkan dengan sanksi ya. Jadi pembuatan hukum tentunya ya tidak bisa ngalor ngidul sana kemari merupakan suatu khayalan, tidak. Di samping ada asasnya yang merupakan suatu cita-cita atau idealisme, tapi juga dia akan berangkat dari realitas kehidupan, dari kenyataan hidup masyarakat sehari-hari ya, secara materialnya nanti dikuatkan secara formil dalam bentuk peraturan hukum. Jadi dengan demikian asas hukum itu adalah fundamental, dasar dari sistem hukum yang sifatnya umum, yang sifatnya filosofis, yang sifatnya dasar, yang menjadi acuan dari pembentukan suatu hukum ya. Kemudian tentu kalau demikian ya kita bisa bedakan apa itu asas hukum dan apa itu aturan hukum ya. Asas hukum itu pastinya merupakan sesuatu yang abstrak karena dia tidak berwujud hanya ada dalam alam ideal gitu, ide-ide saja ya. Sementara kalau aturan hukum itu adalah sesuatu yang sudah konkret atau khusus ya, terfokus pada satu masalah yang akan diatur gitu, pada satu bentuk pengaturan gitu. Jadi kalau asas hukum baru dasarnya, kalau aturan hukum itu sudah fokus kepada apa yang mau diatur gitu ya. Dengan demikian juga bahwa asas hukum itu pastilah sifatnya adalah luas sekali ya, luas sekali karena dia bisa menjadi dasar dari berbagai macam peraturan-peraturan ya, peraturan tentang katakanlah bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang hak asasi, kemudian bidang hukum itu sendiri dan sebagainya. Jadi cakupan dari asas hukum itu berlaku luas ya. Sementara kalau yang sudah berbentuk aturan hukum pastilah dia sudah menyempit dan fokus pada satu materi khusus ya, akan diatur di dalam aturan tersebut. Nah, aturan di dalam asas hukum juga ya tidak dapat langsung diterapkan karena dia hanya merupakan landasan ideologi, landasan pemikiran, landasan filosofis yang tidak tidak merupakan suatu bentuk peraturan konkret, sehingga dia tidak dapat diterapkan langsung pada satu peristiwa yang real, suatu peristiwa yang nyata. Sementara kalau aturan hukum itu pastinya dia bisa diterapkan langsung pada bidang pertanian, pada bidang perdagangan, pada bidang aki, pada bidang politik, bidang sosial dan sebagainya, karena dia sudah merupakan suatu pasal-pasal aturan ya, hukum positif, maka aturan hukum itu bisa diterapkan pastinya. Sementara kalau asas hukum tidak bisa langsung.
Kemudian juga bahwa karena dia merupakan suatu sifatnya general, tidak dapat diterapkan secara langsung, juga memiliki cakupan luas, maka dengan demikian yang namanya asas hukum itu pasti dia berlakunya adalah dari zaman ke zaman, dia berlakunya adalah lintas waktu dan juga lintas batas, lintas negara. Asas hukum itu pada dasarnya berlaku universal di semua negara, hampir sama ya. Kalau tidak boleh dikatakan seragam, ya hampir sama, karena dasarnya adalah universal, dan landasan hukum itu pastinya kurang lebih sama, walaupun ada perbedaan itu nanti akan kita lihat pada konkret di hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, maka kalau asas hukum itu di samping cakupannya luas dan tidak konkret, juga dia akan lebih panjang masa berlakunya, bahkan tidak dapat kehilangan masa berlaku. Dia akan terus berlangsung secara eternally, secara permanen ya. Sementara kalau aturan hukum konkret, hukum positif, itu dia bisa berubah-ubah, dia bisa kehilangan masa berlakunya. Ada satu hukum yang pada masa ini bisa diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan perubahan zaman, perubahan waktu, bisa saja dia menjadi tidak akurat lagi, menjadi tidak update lagi. Dia harus dilakukan revisi ya, dilakukan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan masa, perkembangan zaman ya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain itu biasanya selalu berdampingan, selalu memiliki keterkaitan, memiliki koneksitas ya, yang menghubungkan asas yang ini dengan asas yang itu, akan menjadi koneksitas. Sementara kalau di dalam aturan hukum yang konkret, di dalam aturan hukum yang positif, itu bisa saling bertentangan. Maka kita tidak heran kalau misalnya antara peraturan yang dikeluarkan oleh satu lembaga itu akan bisa berbeda, dan mungkin bisa terjadi bentrokan, bisa terjadi perbenturan, tidak sinkron satu dengan yang lainnya ya. Karena apa? Karena bisa saja mereka di dalam menafsirkan asas hukum itu memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga mereka membuat hukumnya menjadi ya sesuai dengan sudut pandangnya dan juga sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang jelas bahwa fungsi asas hukum itu adalah dia menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang, kemudian dia juga harus mencermati interpretasi atau penafsiran ya. Dalam arti bahwa kalau kita beda menafsirkan suatu asas hukum, maka itu yang tadi saya katakan, bisa jadi bahwa suatu peraturan itu bisa ditafsirkan berbeda-beda, bisa diinterpretasi berbeda oleh orang-orang yang berbeda dalam bidang yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda, maka keluarlah hukum positif yang mungkin salah satu dengan yang lainnya bisa saling kontradiksi, saling berbenturan ya. Kemudian fungsi asas hukum juga dia akan membantu pembentukan analogi. Jadi kalau ada dasarnya sama, seharusnya dalam hal ini kita melakukan analogi, sehingga ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain itu bisa dihindari perbenturannya, karena bisa dilakukan analogi. Kalau suatu masalah itu seperti ini, berdasarkan hukum itu begitu, maka mungkin kita akan melakukan pembentukan hukum yang menganalogi ke hukum tersebut, walaupun bidangnya beda, walaupun yang diatur beda, tapi bisa berdasarkan asas hukum itu kita mengkaitkan dan menganalogikan bahwa kalau itu begitu, ini juga begini gitu. Jadi ada ininya, ada patokannya gitu ya, sebagai suatu dasar bagi pengambilan keputusan dalam pembuatan suatu peraturan hukum ya. Asas hukum juga bisa berfungsi untuk memberikan koreksi terhadap perundang-undangan yang terancam kehilangan maknanya. Artinya bahwa kalau suatu perundang-undangan kemudian menjadi tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman ya, tidak sudah out of date ya, sudah tidak up to date, maka kemudian dasar hukum yang bisa digunakan ya
berfungsi untuk menjadi koreksi. Wah ini memang konkretnya itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, tapi landasan hukumnya kan sama aja, sehingga bisa menjadi seharusnya begini ya gitu. Kita kembali lagi kepada dasar awalnya gitu ya. Maka kemudian berdasarkan hal tersebut dari perbincangan kita, maka asas hukum itu bisa diklasifikasikan ya menjadi dua bagian besar, yaitu asas hukum yang berlaku umum dan asas hukum yang berlaku khusus ya. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum ya. Asas yang bisa diberlakukan secara merata ke seluruh bidang hukum. Contohnya adalah asas restitutio in integrum, bahwa suatu norma hukum itu diperlukan oleh masyarakat agar tatanan masyarakat yang sedang terganggu akibat ada kejadian atau ada ulah atau ada satu peristiwa atau ada satu fenomena yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, maka dengan adanya asas hukum itu masyarakat bisa dikembalikan kepada tatanan yang normal seperti semula gitu ya. Jadi ini asas hukum yang bersifat umum. Pada dasarnya hukum itu kan berupaya untuk menciptakan suatu kehidupan yang normal, sehingga ketika kemungkinan ada gangguan sehingga kemudian dia mengalami perubahan tertentu, maka asas hukum itu akan berfungsi sebagai menyatukan kembali dan menormalkan kembali. Maka kemudian seperti yang saya katakan tadi, kalau satu hukum positif itu sudah out of date, sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman, asas hukum menjadi landasannya untuk melakukan pembenaran kembali, untuk melakukan pelurusan kembali. Itu kalau yang berlaku umum. Sementara ada juga asas hukum yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu. Dia berlaku untuk bidang tersebut ya, tetapi tidak bisa dilakukan secara umum. Dia hanya bisa dilakukan atau diterapkan pada bidang hukum tersebut ya. Misalnya saja contohnya adalah di dalam hukum perjanjian itu ada satu asas yang disebut sebagai asas pacta sunt servanda. Artinya suatu perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini tentu asas yang hanya bisa diterapkan pada salah pembuatan perundang-undangan ya, tidak bisa mungkin tidak cocok kalau diterapkan di bidang yang lainnya gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai asas hukum yang bersifat khusus gitu. Jadi sebagai kesimpulannya, asas itu adalah dasar yang menjadi landasan sehingga hukum itu ada yang kita sebut sebagai suatu hukum yang berlaku, dan ada satu hukum yang masih dicita-citakan gitu. Yang sudah berlaku hukum positif itu disebut sebagai ius constitutum. Dia sudah merupakan satu undang-undang. Sementara peraturan ataupun idealisme dari satu kondisi yang ingin diatur oleh hukum ya, itu masih berupa ius constituendum ya. Jadi dia masih merupakan satu cita-cita ya. Ius constituendum inilah yang kita sebut sebagai hukum yang masih dicita-citakan ya. Dia bisa berlandasan kepada dasar-dasar atau asas hukum, suatu kondisi ideal, suatu kondisi yang sempurna yang diharapkan. Lalu kemudian dari atas asas constituendum ini kemudian akan diterapkan dalam suatu hukum positif yang berlaku sekarang, yang disebut sebagai ius constitutum, hukum positif yang berlaku sekarang ya. Jadi asas hukum itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum berlaku secara general, kemudian kalau yang khusus itu berlaku untuk bidang-bidang tertentu. Dalam perbincangan berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana konkretnya perbedaan dari kedua jenis asas hukum ini. Oke, untuk saat ini saya kira bisa saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.